Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rosalia Anggita Ramadhani dengan NRP 5017251024 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang chapter 16 dari buku Geologi Fisik, yaitu tentang streams and floods atau tentang sungai dan banjir. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan akan membahas lebih dalam tentang sungai dan juga banjir, lalu juga bagaimana dengan hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu bagaimana hubungannya dengan mass wasting ketika terjadinya erosi, sedimentasi, dan juga transportasi. Nah, jadi air yang mengalir pada streams and floods itu akan dibantu juga oleh erosi massal yang sudah dibahas sebelumnya, yang dimana keduanya ini merupakan agen geologis yang paling penting dalam mengikis, dalam mengangkut, dan juga dalam mengendapkan sedimen. Jadi air sangat berperan dalam transportasi dari sedimentasi dan juga erosi sebelumnya. Baik, selanjutnya saja. Baik, jadi kita akan membahas tentang Earth Systems terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas tentang sistem dari bumi, yaitu bagaimana daur hidrologi itu terjadi. Jadi kita bisa melihat di sini ada beberapa daur yang dimana ini dikatakan sebagai suatu siklus hidrologi, yaitu siklus bagaimana air itu berada di permukaan bumi, lalu juga dia masuk ke dalam tanah, lalu juga akan menguap dan mengkondensasi menjadi awan dan akan kembali lagi jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Nah, jadi interaksi di antara biosfer, hidrosfer, dan juga geosfer itu dapat sangat diterapkan di siklus hidrologi ini. Kita dapat memahaminya dengan mudah, yaitu bagaimana dengan pergerakan dari air. Jadi pertama kita di sini bisa melihat dari laut terlebih dahulu. Nah, jadi air dari laut itu akan menguap. Nah, itu dikatakan sebagai evaporasi atau evaporation. Nah, jadi di evaporasi ini, air laut itu akan menguap akibat dari radiasi matahari atau solar radiation. Dia akan menguap dan mengkondensasi atau condensation membentuk suatu awan. Nah, awan inilah yang nantinya akan bergerak itu membentuk hujan. Namun, pembentukan awan itu tidak hanya dari evaporation, tidak hanya dari penguapan air laut, tapi juga ada yang namanya transpiration. Nah, transpiration itu apa? Transpiration itu adalah saat dimana air itu menguap dari tumbuh-tumbuhan atau organisme yang ada di permukaan tanah. Jadi airnya itu menguap, dia mengembun dan menguap ke atas, sehingga juga dia membentuk suatu awan. Nah, awan ini juga yang ketika nantinya jenuh itu akan menurunkan hujan. Nah, jadi ketika hujan itu turun, dia akan membentuk suatu gedangan pastinya. Dia akan menambah volume air yang berada di danau misalnya. Nah, jadi air yang turun ke tanah juga itu nantinya akan terjadi suatu proses dinamakan infiltration. Nah, proses inilah nanti yang dia akan meresap ke bawah tanah yang dikatakan sebagai groundwater atau air tanah. Ini adalah fresh water, yaitu air yang murni. Nah, selanjutnya dari air bawah tanah ini itu akan disalurkan ke kembali ke laut. Jadi air tanah itu akan kembali ke laut, namun tidak hanya air tanah yang mengarah ke laut, tapi juga dikatakan ada juga dari sungai. Nah, jadi air yang tadi sudah turun di hujan itu akan mengalir ke sungai dan juga nantinya akan kembali lagi ke laut dan juga akan terlakukan proses evaporasi. Nah, tapi tidak hanya di laut dan di
organisme. Di sungai juga bisa terjadi evaporasi karena tadi sumber utamanya yaitu solar radiation atau panas matahari yang mengakibatkan air itu menguap dan mengkondensasi membentuk suatu awan. Nah, jadi hanya sekitar 15% sampai 20% dari curah hujan yang biasanya itu berakhir sebagai aliran permukaan yang berada di sungai. Nah, meskipun aliran permukaan itu dapat bervariasi dari 2% hingga 25% tergantung dari perubahan iklimnya bagaimana, tetapi kemiringan lereng, lalu juga jenis dari tanah dan batuan, serta juga vegetasi yang ada di hutan itu dapat berpengaruh terhadap siklus tadi. Nah, jadi hujan yang terjadi terus-menerus itu juga dapat menyaturasi suatu tanah dan juga atmosfer, sehingga ketika curah hujannya itu tinggi, maka dapatlah terjadi banjir dan juga aliran di permukaan itu mendekati 100% daripada curah hujannya. Jadi ketika air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, itu dia akan bergantung juga kepada bagaimana daya ikat antar tanah, lalu juga bagaimana jenis tanahnya, dan juga bagaimana vegetasinya. Ketika tadi vegetasinya itu cukup baik, maka daya serap dari tanah itu juga akan semakin baik, sehingga ketika daya serap dari tanah itu sudah tidak lagi mampu untuk menampung air dari hujan yang jatuh ke tanah tadi, maka inilah yang bisa dikatakan sebagai banjir, yaitu tergenangnya air di permukaan karena kejenuhan dari tanah itu tidak mampu lagi untuk menahan air yang berada di atasnya atau yang jatuh di atasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang running water. Nah, running water ini apa? Itu adalah air yang mengalir. Nah, contoh dari running water itu apa? Yaitu stream atau sungai. A stream is a body of running water that is confined in a channel and moves downhill under the influence of gravity. Jadi sungai itu adalah suatu aliran air yang mengalir yang dimana dia tuh mengalir di sebuah channel atau suatu aliran yang dimana dia bergerak itu sesuai dengan pengaruh dari gravitasi. Nah, jadi biasanya air itu kan mengalir dari atas ke bawah, dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Nah, air di sungai itu mengalir dari pengaruh gravitasi. Normalnya, air yang berada di sungai itu tetap berada di alirannya, atau kita katakan sebagai stream channel. Nah, stream channel itu adalah a long narrow depression eroded by the stream into rock or sediment. Nah, aliran itu adalah suatu stream yang dimana dia biasa bentuknya itu panjang dan juga lumayan sempit cekungannya, dimana cekungan-cekungan seperti ini belok-belokannya itu biasa dia diakibatkan akibat erosi dari arus dari aliran air sungainya. Jadi biasa kalau misalnya alirannya kencang di belok-belokan itu dia biasa akan lebih mengerosi sehingga kelokannya itu lebih luas gitu. Nah, jadi gambar ini kita bisa melihat ya bagaimana profil dari sungai. Nah, di sini itu ada kita katakan sebagai headwaters of stream. Nah, headwaters of stream itu apa? Ini adalah tempat awal mengalirnya sungai. Nah, jadi dari sinilah dia mengalir dari tempat yang lebih tinggi lalu akan mengalir ke yang lebih rendah sehingga aliran air sungai itu pada ujungnya akan mengalir ke laut. Nah, di dekat laut itu akan ada yang dinamakan dengan delta. Namun, tidak semua air itu yang berada di permukaan tanah itu langsung mengalir di aliran atau channels. Nah, terkadang juga ketika terjadinya tadi hujan yang deras, maka dia akan terjadi banjir yang dinamakan juga sebagai sheet wash. Nah, kita bisa melihat di sini ya bagaimana
penampang dari suatu sungai. Lalu juga di sini kita bisa melihat floodplain. Floodplain itu adalah daerah dataran banjir ketika air itu sudah melebihi dari volume penampang dari sungai. Jadi dia akan mengalir ke dataran banjir. Nah, valley wall ini adalah dinding-dinding seperti suatu batasan ya, bisa dibilang dari dataran banjir ke dataran permukaan bumi. Nah, jadi biasa penampangnya itu berbentuk seperti huruf V ya, yang dimana dia terpotong ke dalam dan juga terdiri atas batuan-batuan yang padat. Nah, jadi biasanya ya sungai itu selalu berada di dalam alur sungainya. Jadi dia seperti aliran yang panjang, lalu juga sering sekali tererosi oleh alirannya pada batuan seperti batuan atau sedimen-sedimen yang dibawa oleh aluran sungai tadi. Nah, di sini kita bisa melihat juga ini adalah ketika kita bisa melihat di sini yang A itu adalah before flooding, yaitu sebelum terjadinya banjir, dan yang B itu adalah ketika terjadinya peristiwa huge floods dari 1993 jadi air di atas sungai, air yang berada di sungai itu meluap keluar di luar dari alirannya. Jadi inilah yang kita katakan sebagai floodplains, di mana ini adalah suatu tempat atau suatu lokasi di mana ketika sungai itu meluap akibat dia tidak dapat menampung air dari hujan tadi, maka dia akan meluap ke daerah yang dikatakan sebagai floodplains. Nah, ini adalah seperti daerah yang cukup landai, lalu juga dia akan menampung air yang meluap dari sungai tadi, lalu juga akibat dari curah hujan yang tinggi tadi. Jadi aliran airnya itu semakin besar. Ini adalah yang dikatakan sebagai daerah banjir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang drainage basins dan juga drainage patterns. Nah, each stream, small or large, has a drainage basin, the total area drained by a stream and its tributaries. Jadi, drainage basin itu adalah, kita bisa melihat di sini, drainage basin itu adalah total area yang dimana dia itu drain dari suatu sungai dan juga tributariesnya. Tributaries itu adalah seperti aliran-aliran cabang dari suatu sungai. Nah, jadi setiap sungai, baik itu sungai besar ataupun kecil, itu akan memiliki daerah aliran yang dikatakan sebagai daerah aliran sungai. Nah, di mana ini adalah seperti suatu total area ketika sungai itu mengalir gitu. Jadi total area yang dialiri oleh sungai dan juga anak sungainya. Nah, anak sungai itu lah yang seperti
seperti tributaries, yaitu seperti cabang-cabang sungai yang lebih kecil, di mana kita bisa melihat di sini ya. Ini tuh adalah tributariesnya. Lalu juga kita bisa melihat di sini bagaimana daerah aliran dari sungainya. Nah, jadi setelah dari daerah aliran sungai, itu ada juga dikatakan sebagai drainage patterns atau pola dari drainase. Nah, jadi penataan sungai dan juga anak sungai itu dapat disebut sebagai pola drainase. Yang dimana dari pola drainase atau drainage patterns, biasa kita dapat mengetahui bagaimana sifat dan juga struktur batuan yang berada di bawah dari drainage patterns ini. Nah, jadi sebagian besar dari anak sungai itu akan bergabung dengan sungai pada sudut yang cukup tajam seperti membentuk huruf V atau membentuk huruf Y. Nah, dan juga dia itu mengalir ke arah hilir atau juga yang biasa kita sebut dengan lebih rendah. Nah, jadi pola aliran dari sungai itu atau pola drainase itu terbagi atas 4. Ada yang dikatakan sebagai dendritik, radial, rectangular, dan juga trellis. Kita bisa melihat lebih tepatnya di sini ya. Nah, yang pertama itu adalah pola dendritik. Pola dendritik itu adalah suatu pola yang menyerupai seperti cabang pohon atau juga menyerupai dendrit dari saraf. Nah, pola tersebut itulah yang disebut sebagai pola dendritik. Kita bisa melihat di sini bagaimana polanya itu menyerupai akar pohon dan juga seperti suatu sistem saraf. Nah, jadi pola drainase dari dendritik itu biasanya berkembang pada batuan atau kita biasa sebut sebagai regolit yang dapat tererosi secara merata dan juga merupakan jenis pola yang paling umum ditemukan. Nah, selanjutnya itu adalah pola radial. Pola radial ini adalah yang paling sering ditemukan di daerah pegunungan atau di daerah gunung. Nah, jadi pola radial itu adalah pola di mana suatu sungai itu menjalar ke sekitarnya atau menyebar keluar itu seperti jari-jari dari roda. Nah, dia biasa terbentuk di gunung yang kerucutnya cukup tinggi seperti contohnya gunung berapi komposit dan juga gunung berapi kubah. Jadi alirannya itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti dari pegunungan sehingga dia polanya itu radial seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari atas ke samping-sampingnya. Selanjutnya itu ada pola rektangular di mana ini adalah pola persegi panjang di mana dia membentuk suatu sudut siku-siku seperti sudut 90 derajat ya, belokan 90 derajat yang dimana dia cenderung bergabung dengan sungai lainnya karena dia kan berada pada sudut siku-siku, jadi dia biasa berkembang di batuan-batuan yang sering kali retak. Nah, jaringan retakan yang terbentuk dari seperti kita lihat ini dari pola sudut siku-siku itu biasa membentuk suatu jalur aliran sungai yang lebih baru karena juga retakan yang tadi itu lebih mudah tererosi daripada batuan-batuan yang utuh. Nah, selanjutnya itu adalah pola trellis. Pola trellis itu terdiri dari aliran utama yang paralel dan juga dengan anak sungai yang dia tuh pendek dan dia bertemu juga pada sudut siku-siku. Nah, pola trellis itu biasa terbentuk di daerah di mana lapisan-lapisan itu
tahan dari erosi seperti batu pasir yang bergantian dengan batuan yang tidak tahan dengan erosi. Seperti contohnya batuan pasir tadi bergantian dengan shale. Nah, erosi di daerah seperti inilah yang biasa menghasilkan topografi permukaan seperti punggungan dan juga suatu lembah paralel. Jadi kita bisa melihat di sini adanya punggungan dan juga adanya lembah. Nah, inilah keempat pola penyaluran atau pola drainase yang bisa kita ketahui. Oh iya, di pola radial itu juga ada dua ya. Ada yang dinamakan dengan radial sentripetal dan juga radial sentrifugal. Sentrifugal itulah biasa yang dia keluar dan sentripetal itu yang biasa menuju ke satu titik di tengah. Nah, kalau sentripetal itu kan biasa karena dia menuju ke tengah artinya dia berada di suatu cekungan atau berada di suatu dome. Jadi dia mengumpul ke suatu titik tengah. Jadi anak panahnya itu mengalir ke pusat ke tengah sini. Jadi biasa dia ada cekungan atau juga sinkhole. Sedangkan kalau radial sentrifugal itulah dia yang mengalir keluar sehingga itu alasan mengapa dia biasa dikerucut pegunungan yang tinggi lalu dia mengalir ke daerah yang lebih rendah. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi erosi dan juga deposisi dari sungai. Nah, jadi erosi dan deposisi sungai itu terutama dikendalikan oleh kecepatan sungai atau velocity dan juga dalam debit yang lebih kecil. Nah, jadi kecepatan itu terutama dikendalikan oleh gradien dari sungai dan juga bentuk alur dan juga kekasaran dari alur sungai. Yang pertama kita akan membahas terkait kecepatan terlebih dahulu. Nah, kecepatan itu adalah suatu jarak yang ditempuh oleh air dalam sungai per satuan waktu. Jadi itulah yang dimana disebut dengan kecepatan aliran sungai. Nah, sungai itu yang mengalir dengan kecepatan sedang itu biasa memiliki kecepatan sekitar 5 km per jam. Dan juga dia akan mengalir lebih cepat selama terjadinya banjir, yaitu terkadang melebihi 25 km per jam. Nah, jadi potongan melintang dari sungai kita bisa melihat di sini. Di gambar yang ini itu dapat menunjukkan bagaimana kecepatan maksimal sungai itu berada di tengah di dekat alurnya. Kita bisa melihat di sini inilah dia maksimum velocity dari sungai. Nah, jadi ketika sungai itu melintasi sebuah tikungan, kita bisa melihat seperti ini. Maka daerah kecepatan maksimumnya itu akan dipindahkan ya kita bisa tahu oleh inersia ke arah luar dari tikungannya. Nah, jadi kecepatan itu adalah faktor utama di mana dia dapat menentukan suatu kemampuan sungai untuk mengikis, mengangkut, dan juga mengendapkan sedimen. Nah, jadi kecepatan sungai yang lebih tinggi itu akan umumnya menyebabkan erosi dan juga pengangkutan. Nah, jadi kecepatan yang rendah itu juga dapat memengaruhi dari bagaimana deposisi sedimen. Nah, jadi perubahan kecil dari kecepatan suatu sungai itu dapat menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam muatan sedimen yang dibawa oleh sungai tadi. Nah, jadi pola drainase itu juga dapat
Nah, jadi gambar ini dapat menunjukkan bagaimana kecepatan dari sungai itu yakni sedimen yang tererosi lalu juga terangkut dan juga terendapkan. Jadi dalam setiap ukuran dari butir yang ada itu kecepatannya dapat berbeda-beda karena tadi eh, kecepatannya yang berbeda sehingga menampilkan juga sedimen yang diangkut itu berbeda. Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa kecepatan yang biasa dia cenderung lebih laju itu akan menyebabkan erosi dan pengangkutan. Sedangkan kalau misalnya dia lebih lambat maka dia akan menyebabkan deposit dari suatu sedimen. Nah, sehingga dia kecepatan itu akan mengakibatkan juga sedimen yang berbeda. Nah, kita bisa lihat dari sini ya, bagaimana suatu kecepatan itu memengaruhi sedimentasi dari suatu sungai. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana butiran yang sebelumnya itu pertama kali diangkat oleh air yang bergerak, lalu juga yang di bawah kurvanya itu mewakili kecepatan di mana endapan itu terjadi. Nah, di atas itu kita bisa melihat ya, semakin kencang suatu sungai itu mengalir, maka erosinya itu akan semakin besar. Sehingga kurva yang bawah, deposition of sediment, ketika dia semakin pelan, maka deposisi dari suatu sedimen itu akan lebih tinggi. Kita juga bisa melihat ukuran dari si sedimen yang terbawa oleh aliran air sungai tadi. Nah, ketika dia lebih tinggi suatu kecepatannya, maka sedimen yang terbawa juga ukurannya itu akan semakin besar. Nah, jadi kita bisa melihat ya ada clay, ada silt, ada gravel gitu. Maaf, maksudnya ukuran dari sedimennya itu jauh lebih kasar ketika dia kecepatannya itu semakin tinggi. Nah, selanjutnya ketika yang di tengah itu adalah transportation of sediment. Bagaimana dia itu mengangkut ya, membawa sedimen. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di gambar kanan ada A, B, dan C, yaitu bagaimana kecepatan suatu sungai maksimum velocity-nya berada dengan luasan sungai tertentu. Nah, jadi pertama kita melihat di gambar ini terlebih dahulu. Jadi semakin cekung suatu sungai, biasa pola alirannya itu juga akan semakin cepat karena tadi maksimum velocity-nya itu berpusat pada suatu titik yang jauh lebih kecil. Sehingga ketika dia berada di daerah yang lebih luas, maka maksimum velocity-nya itu akan juga terbagi luas sehingga kecepatannya itu cenderung akan kurang lebih laju dibandingkan tadi yang alirannya itu lebih kecil. Nah, selanjutnya juga ada di sini ketika dia banyak batuan-batuan di bawahnya sehingga dia juga akan dapat berpengaruh bagi bagaimana kecepatan aliran suatu sungai. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi faktor-faktor yang memengaruhi erosi dari sungai dan juga deposisi. Yang kedua itu adalah gradien. Nah, gradien itu adalah salah satu faktor yang mengontrol kecepatan aliran atau velocity of stream. Di mana gradien itu adalah kemiringan atau kemiringan dari lereng di dasar sungai. Nah, jadi gradien aliran sungai itu biasa diukur kalau misalnya di Amerika Serikat itu dalam per mil. Nah, jadi gradien ini ketika dia jumlahnya itu 5 kaki per mil, berarti sungai itu turun 5 kaki secara vertikal untuk setiap mil yang ditempuh secara horizontal. Nah, jadi sungai yang berada di pegunungan itu biasanya dapat memiliki gradien dari 50 hingga 200 kaki per mil. Nah, jadi dia gradien itu akan berpengaruh terhadap kecepatannya karena tadi semakin miring suatu lereng berada maka air yang mengalir pun akan semakin cepat. Nah, jadi gradien itu biasa berkurang ya semakin dia ke hilir karena
dia berada pada ketinggian yang lebih landai. Nah, peningkatan gradien yang curam itu biasa ada ketika atau ditandai dengan adanya jeram. Selanjutnya itu adalah bentuk saluran dan juga kekasarannya atau channel shape dan rawness-nya. Nah, jadi bentuk alur itu juga memengaruhi ya bagaimana kecepatan aliran dari suatu sungai. Nah, kita bisa melihat di sini ada di gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, ketika air mengalir itu pastinya dia akan menimbulkan suatu gesekan terhadap tepi dan juga terhadap dasar dari alur aliran air sungai tadi. Nah, gesekan yang berada yang kita bisa lihat di sini misalnya ya, itu akan dapat memperlambat aliran dari air sungai yang tadi mengalir. Nah, jadi kita bisa melihat ya bagaimana luas dari ini dan ini tuh dia memiliki penampang yang sama, tetapi dia mengalir lebih pelan karena adanya penumpukan seperti kasaran yang berada di bawahnya sehingga aliran airnya itu lebih lambat. Nah, jadi aliran air itu dapat juga mengubah alur dari sudut yang dimana saat dia mengalir melintasi jenis batuan yang juga berbeda. Nah, batuan yang biasanya keras dan juga tahan erosi itu akan sulit untuk dikikis, sehingga biasanya aliran air itu memiliki alur yang relatif sempit. Kita bisa melihat di gambar A ini, ketika batuan-batuan yang berada di sini itu dia sifatnya tidak mudah tererosi, maka alirannya akan belok ke daerah-daerah yang lebih mudah tererosi atau lebih mudah ditembus oleh air. Nah, sehingga selain itu kita juga bisa melihat di sini ya soft rock, yaitu batuan-batuan yang jauh lebih gampang tererosi itu akan dikikis oleh sungai, oleh aliran air sungai. Nah, kita bisa melihat di sini itu adalah hard rock atau batuan yang lebih resisten terhadap erosi, itu tidak akan terkikis sehingga kita bisa melihat juga di sini itu adalah yang lebih mudah. Jadi dia datangnya dari daerah yang tidak mudah tererosi sehingga dia datang ke yang mudah tererosi sehingga dia membentuk suatu cekungan. Nah, selanjutnya jadi jika suatu aliran air itu mengalir ke batuan yang lebih lunak, maka dia akan juga lebih mudah dikikis sehingga alurannya juga akan lebih lebar. Kita bisa melihat di sini. Nah, jadi lebar aliran sungai juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dari daerah aliran sungai. Contohnya, seperti longsoran tanah. Kita bisa melihat di sini ketika tanah itu longsor atau terjadinya suatu mass wasting, maka dia juga akan memengaruhi aliran dari sungai. Nah, aliran yang awalnya itu lurus ketika dia terjadi longsor, maka dia akan terjadi pembelokan. Dia akan membelok sesuai dengan daerah si longsorannya ini mengambil tempat. Nah, penyempitan juga dapat memengaruhi bagaimana pola aliran kecepatan aliran dari sungai. Ketika dia semakin sempit, maka tadi kan maksimum velocity-nya itu berpusat kepada titik yang lebih sempit juga, sehingga pola alirannya akan lebih kencang. Contohnya ini adalah pembangunan jembatan. Ketika dia dibangun jembatan dan juga dibolongkan lebih kecil, maka dia pola aliran di sini itu akan juga lebih cepat dibandingkan dengan pola kecepatan aliran sebelumnya. Atau kecepatan aliran sebelumnya akan melewati di sini sehingga kecepatannya itu lebih tinggi. Nah, jadi jika suatu jembatan itu dirancang tidak maksudnya tidak dengan planning yang pas, maka dapat saja kecepatan suatu sungai itu akan meningkat. Nah, jadi ketika sungainya kecepatannya meningkat dan juga erosinya lebih cepat kepada suatu jembatan, maka bisa saja jembatannya itu runtuh. Jadi perlu dilakukan planning yang tepat pada suatu jembatan agar dia tidak tererosi oleh aliran air sungai.
Nah, selanjutnya itu ada yang dikatakan sebagai discharge atau debit. Nah, debit sungai itu adalah volume air yang dimana dia mengalir melewati suatu titik dalam suatu satuan waktu. Kita bisa melihat di sini itu adalah average stream width atau kelebaran, dan juga kedalaman dikalikan dengan kecepatannya. Nah, jadi debit inilah yang dimana dia dihitung dengan mengalihkan luas penampang, lalu juga mengalihkan kecepatan, dan juga kedalaman dari sungai tadi. Nah, jadi untuk debit ini, dia akan menjadi lebih besar ketika terjadinya dua hal. Nah, yang pertama ketika water flows out of the ground, yaitu ketika air dari sungai itu meluap ke dataran di sampingnya. Dan yang kedua, ketika small tributary itu mengalir ke aliran air sungai yang lebih besar, tergantung dengan panjang dan juga bagaimana penambahan air di sepanjang stream atau di sepanjang sungai dia bergerak. Nah, jadi di tempat ini khusus untuk di tempat bagaimana iklimnya itu biasa lembab. Nah, jadi air itu akan mengalir ke tanah. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang debit ya, atau discharge. Nah, discharge itu adalah rata-rata dari kelebaran sungai dikalikan dengan kedalaman dikalikan juga dengan kecepatan. Nah, jadi biasanya di tempat yang biasa iklimnya itu lembab, maka debit air itu akan mengalir ke hilir dengan dua reasons atau dengan dua alasan. Yang pertama, air itu akan mengalir dari tanah ke sungai melalui dasar sungai. Yang kedua, sungai-sungai yang lebih kecil itu akan mengalir ke sungai yang lebih besar sepanjang alirannya, yang dimana dia akan menambah air ke sungai saat dia mengalir. Nah, jadi inilah yang menyebabkan debit air itu meningkat ke hilir, yaitu yang pertama tadi ketika dia dari tanah ke sungai melalui dasar. Yang kedua juga ada berasal dari sungai-sungai yang lebih kecil. Nah, itulah tadi yang menyebabkan debit air atau volume air yang melewati suatu titik dalam satuan waktu itu menjadi lebih besar ketika di daerah yang iklimnya itu cenderung lembab dengan dua hal seperti berikut. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang stream erosion, yaitu erosi sungai. Jadi, sungai itu biasanya akan mengikis batu dan sedimen yang berada di atasnya. Jadi, dia sangat berpengaruh dengan retakan dari tanah. Karena sungai juga itu akan membentuk lembah-lembahnya sendiri dan juga dia akan memperdalam dan memperlebar lembah-lembah selama periode waktu yang panjang. Dia juga akan mengangkut sedimen yang dimana akan dihasilkan oleh erosi massal yang sudah dibahas sebelumnya ke dasar lembah atau ke daerah yang lebih rendah. Nah, jadi partikel-partikel dari batuan dan sedimen yang terbawa itu akan dibawa ke hilir untuk diendapkan ke tempat yang akan lebih jauh. Nah, jadi sungai itu akan mengikis suatu sedimen atau batuan itu melalui tiga hal yang dikatakan sebagai hydraulic action, solution, dan juga abrasion. Nah, hydraulic action atau kita katakan sebagai aksi hidrolik itu akan merujuk ke suatu kemampuan air mengalir untuk mengangkat dan memindahkan batuan atau sedimen. Nah, jadi tekanan air itu akan berputar untuk memindahkan suatu batuan atau untuk berada mengikis gitu ya. Dia akan masuk ke dalam suatu celah dan juga memecahkan batu dan melepaskan suatu fragmen-fragmen yang akan dibawakan. Nah, jadi dia hydraulic action itu
action itu akan seperti memecahkan, lalu juga dia akan mengangkut suatu batuan yang nantinya itu akan dibawa oleh aliran air sungai. Nah, jadi tekanan dari hidrolik juga akan dapat mengikis suatu material yang berada di tepi sungai atau di bagian luar dari tikungan. Nah, tekanan air yang mengalir itu dapat menggeser butiran-butiran di dasar sungai. Dengan pusaran yang berputar itu nantinya akan menghasilkan kekuatan yang cukup besar untuk mengangkat fragmen batuan yang berada di atas dasar sungai. Nah, jadi inilah yang sangat membuat ketika hydraulic action ini berada pada air terjun, itu adalah mengakibatkan aliran yang jauh lebih deras dan juga hantaman dari batuan itu akan lebih besar, sehingga batuan-batuan itu akan lebih mudah untuk tererosi atau mengalami tekanan dari hidrolik yang lebih besar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada solution atau kita katakan sebagai pelarutan. Nah, jadi pelarutan itu biasa terjadinya cenderung lambat, tetapi dia dapat menjadi suatu proses pelapukan dan erosi yang juga sangat efektif. Nah, karena dia adalah suatu proses akibat respons terhadap kondisi kimia dari permukaan, sedangkan kalau erosi itu kan karena dia menghilangkan material. Nah, jadi aliran air sungai yang biasa mengalir di atas batu kapur, itu misalnya secara bertahap melarutkan batu tersebut, dia akan memperdalam alur sungai. Sehingga aliran sungai yang mengalir di atas batuan sedimen lain seperti batuan pasir itu dapat melarutkan semen kalsit dan juga melonggarkan butiran yang kemudian dapat diangkut oleh aksi hidraulik. Jadi pelarutan inilah yang akan mengakibatkan proses suatu weathering and erosion atau pelapukan dan erosi itu menjadi lebih efektif. Nah, dia juga akan membantu, dia juga akan setelahnya berpengaruh hydraulic action tadi. Ketika dia sudah terjadi pelarutan, maka dia dapat suatu saat diangkat oleh hydraulic action atau aksi hidrolik. Nah, jadi proses erosi yang biasanya paling efektif pada dasar sungai itu biasa kita sebut sebagai abrasi atau abrasion. Nah, abrasi itu adalah suatu proses erosi alur sungai yang diakibatkan oleh gesekan dan benturan dari muatan sedimen. Nah, pasir dan kerikil yang berguling di sekitar dasar dari sungai itu akan mengikis dasar dari sungai seperti contohnya kertas amplas yang mengikis kayu gitu ya. Jadi abrasi pada sedimen itu umumnya jauh lebih efektif dibandingkan dengan hidrolik saja, aksi dari hidrolik saja. Nah, jadi karena tadi kan aksi hidrolik itu dia hanya mengakibatkan penghancuran dan pengangkutan. Sedangkan kalau misalnya aksi dari abrasi itu adalah suatu gesekan dan juga benturan dari muatan-muatan sedimen yang ada. Sehingga dia kemungkinan untuk mengikis batuannya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya aksi hidrolik saja. Nah, jadi sedimen kasar itu adalah yang paling efektif dalam erosi sungai. Nah, jadi pasir dan kerikil itu sering kali menghantam dasar sungai dengan kekuatan besar, sedangkan partikel seperti lumpur dan juga tanah liat yang lebih halus biasanya akan lebih mudah tersuspensi di sepanjang sungai dan juga memiliki dampak yang lebih kecil. Jadi lebih kasar butirannya dan juga lebih besar itu akan mengakibatkan abrasi yang lebih besar, sehingga proses erosi dari sungai itu akan juga lebih besar. Kita bisa melihat di sini, ini adalah lubang-lubang akibat erosi pada batuan-batuan keras. Nah, dia itu akibat dari
aksi-aksi abrasif atau yang tadi diakibatkan oleh benturan-benturan sedimen. Nah, jadi selama musim banjir terjadi, maka ketika air sungai itu sudah penuh, maka air yang berputar itu dapat menyebabkan suatu pasir dan juga kerikil itu mengikis permukaan batu yang keras menjadi cekungan yang lebih halus dan dia akan berbentuk mangkok. Kita bisa melihat seperti ini. Nah, jadi lubang-lubang ini cenderung terbentuk di tempat-tempat di mana batu tersebut sedikit lebih lemah dibandingkan batu sekitarnya. Jadi cekungan ini terbentuk ketika suatu batu itu daya resisten terhadap erosinya itu jauh lebih kecil dibandingkan batu-batu sekitarnya, sehingga batu sekitarnya tersisa dan hanya terjadi cekungan pada daya tahan terhadap erosi yang lebih rendah. Selanjutnya, lubang ini tadi itu disebut sebagai potholes. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang stream transportation. Nah, selanjutnya itu adalah pengangkutan sedimen oleh sungai. Nah, jadi muatan sedimen yang diangkut oleh sungai dapat dibagi menjadi muatan dasar, muatan terlarut, dan juga muatan Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pengangkutan sedimen oleh sungai. Nah, atau kita biasa sebut sebagai stream transportation of sediment. Jadi, sedimen load atau muatan sedimen yang terangkut oleh sungai itu dapat dibagi menjadi 3. Bed load atau muatan dasar, suspended load atau muatan yang tersuspensi, dan juga dissolved load yaitu muatan yang terlarut. Nah, jadi biasanya sebagian besar muatan sungai itu adalah dibawa dalam bentuk yang terlarut dan juga yang tersuspensi. Nah, jadi kita bisa melihat di gambar ini ya, ada dissolved load, suspended load, dan juga ada bed load. Nah, jadi the bed load itu adalah is the large or heavy sediments particles that travel on the stream bed. Ini adalah partikel yang lebih besar dan juga lebih berat yang dimana dia travels atau melewati along the stream bed atau dasar dari sungai. Nah, ini adalah biasa partikel yang jauh lebih kasar dan juga lebih besar sehingga dia itu bergeraknya di bawah atau di dasar sungai. Sedangkan movement by rolling, sliding, or dragging itu called by traction. Nah, jadi perpindahan oleh bebatuan ketika dia berputar atau misalnya bergeser atau terangkut itu disebut sebagai traction. Nah, jadi pasir dan juga kerikil tadi yang dia lewat itu ketika dia mengalami rolling, sliding, atau dragging itu dapat dikatakan sebagai traksi atau traction ya. Nah, jadi dia juga dapat dikatakan sebagai saltation atau saltasi. Itu adalah ketika series of short leaps or bounces of the bottom. Nah, jadi ketika sand grains atau butiran-butiran pasir itu terpindahkan oleh traction, nah tapi mereka juga bergerak ke bawah sungai itu melalui saltation ini. Kita bisa melihat di sini, sand moving, partikel yang lebih kecil itu moving by saltation. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang suspended load. Suspended load itu adalah muatan yang tersuspensi. Itu adalah sedimen yang cukup ringan untuk diangkut ke atas oleh turbulence atau kita dapat katakan sebagai turbulence dari air atau turbulence dari air sungai ini. Jadi ketika dia itu suspended load atau yang tersuspensi, itu kan butirannya akan jauh lebih kecil dan halus ya, seperti silt and clay, yaitu liat ataupun lempung. Nah, jadi dia akan lebih mudah terangkut
dibandingkan dengan yang tadi butirannya lebih kasar dan juga lebih besar. Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai suspended load, yaitu muatan yang tersuspensi. Nah, lalu juga muatan yang terangkat itu adalah sedimen yang dimana dia cukup ringan ya, yang tadi sudah dibahas, sehingga dia akan tetap terus-menerus terangkat. Jadi yang tadinya lebih ringan itu dia akan terus-menerus terangkat di atas nih ya, selama aliran air sungai itu mengalir dia akan selalu di atas, sedangkan yang tadi dia lebih berat dan kasar itu akan selalu di bawah dan dia akan bergerak oleh saltation gitu. Nah, selanjutnya kita akan tentang bars. Namun sebelum itu kita bisa melihat di sini ya bagaimana butiran-butiran yang lebih kasar atau yang berada di bed load itu dapat mengerosi di bawah permukaan ini dengan lebih kemungkinannya lebih besar karena tadi dia lebih kasar dan juga besar. Tapi efek erosi dari silt and clay itu jauh lebih kecil. Nah, namun jumlah sedimennya itu akan lebih besar diangkut ketika dia dalam bentukannya lempung dan juga tanah liat. Karena tadi partikelnya lebih kecil dan lebih dissolved atau lebih mudah terlarut oleh air yang bergerak. Sehingga yang di bawahnya inilah tadi yang dapat menimbulkan erosi kepada dasar dari sungai. Selanjutnya kita akan membahas tentang bars. Bars itu dapat dikatakan sebagai suatu endapan ya, endapan dari sungai. Nah, jadi stream deposits may take form of a bar. Jadi sedimen yang diangkut oleh sungai itu biasanya sering kali disimpan sebagai disimpan sementara sebagai suatu simpanan yang berada di sepanjang aliran sungai, terutama dia sedimen-sedimen yang biasa bebannya itu dasar. Nah, jadi sedimen ini nantinya akan bergerak ke hilir dalam siklus yang berulang, yaitu siklus erosi dan mengendap. Nah, dialah yang akan membentuk suatu batu-batu endapan oleh dataran banjir. Nah, selanjutnya ada bars, yaitu ini seperti suatu endapan yang dimana dia itu akan diangkut oleh sungai dan seringkali disimpan sementara di sepanjang aliran air sungainya. Nah, sedimen-sedimen inilah yang nantinya dia akan bergerak ke hilir dalam siklus yang berulang. Nah, jadi di dekat ujung sungai itu biasa sedimen-sedimen bars ini akan terkumpul sebagai suatu delta atau kita juga biasa sebut dengan fan alluvial. Nah, yang pertama itu ada bars. Nah, jadi endapan dari sungai itu dapat terbentuk sebagai bar, yaitu seperti kita katakan gundukan dari sedimen. Nah, kita bisa lihat di sini bar. Ini normalnya ketika tidak ada bar. Dari sini ada 2 bars. Nah, bar yang terbentuk apabila terjadinya suatu banjir itu akan bar yang dia terbentuk akibat endapan saat debit atau kecepatan itu dari suatu sungai itu lebih kecil atau dia kecepatannya itu berkurang. Jadi ketika tadi dia kecepatan aliran sungainya itu lebih rendah, maka bar yang terbentuk juga akan semakin besar. Yaitu endapannya itu akan semakin besar karena tadi ketika aliran sungai itu lebih lama alirannya, maka dia akan membentuk sedimen-sedimen yang juga lebih tebal. Nah, selanjutnya selama banjir, sungai itu dapat mengangkut sedimen dengan berbagai ukurannya, dari yang ukurannya lumpur, tanah liat, hingga seperti bongkahan-bongkahan batu, karena volumenya itu kan bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, sehingga juga yang dibawa itu biasa batuan-batuannya akan juga cenderung lebih banyak dan juga lebih besar. Nah, jadi saat banjir itu mulai surut, maka
tingkat air di sungai itu akan lebih turun dan juga kecepatan alirannya berkurang. Karena sungai tadi itu tidak lagi mampu untuk membawa sedimen atau muatan yang dibawa, sehingga bongkahan batu itu akan jatuh ke dasar sungai. Nah, dia akan memperlambat aliran dari airnya. Lalu juga kerikil-kerikil halus yang tadi di bawah itu akan terendapkan di antara bongkahan-bongkahan batu yang tadi juga di bawah untuk berada ke daerah hilir. Nah, jadi dengan cara inilah endapan dari gundukan pasir itu terbentuk dan juga kerikil-kerikil yang tadi itu di bawah itu akan terungkap saat air itu mulai surut. Nah, jadi banjir berikutnya di sungai dapat saja mengikis sedimen yang lebih banyak lagi. Nah, juga akan memindahkannya lebih jauh ke daerah hilir. Namun, saat banjirnya itu terjadi melambat, maka dapat saja dia akan mengendapkan kerikil di tempat yang hampir sama, seperti dia membentuk gundukan baru. Nah, kita bisa melihat di sini contoh dari bars. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang placer deposits atau endapan yang dibawa gitu ya, atau endapan placer. Nah, ini adalah suatu endapan yang ditemukan di sungai-sungai di mana air itu mengalir secara lebih mekanis dan juga dia mengonsentrasikan sedimen-sedimen yang lebih berat. Nah, sedimen berat inilah yang terkonsentrasi di bagian sungai di mana kecepatan air itu cukup tinggi untuk membawa material-material yang lebih ringan tapi sedimennya itu tidak lebih berat. Jadi tempat-tempat tersebut itu adalah meliputi gundukan di sungai, seperti dia di bagian dalam dan lekukan. Kita bisa melihat di sini ya, placer depositnya itu ini dan ini. Lalu juga kita biasa melihat di kolam di bawah air terjun. Kita bisa melihat di sini air terjun, lalu juga dia ada dasar kolamnya. Biasa di situlah terbentuk placer depositsnya. Lalu juga ada cekungan di dasar sungai. Nah, ketika dia ada cekungan di dasar sungai, maka juga dapat menjadi suatu tempat placer deposits. Nah, jadi butiran-butiran yang dia itu terkonsentrasi itu biasa meliputi butiran seperti butiran emas, butiran debu, platinum, berlian, batu permata, ataupun butiran-butiran kerikil pasir yang dia biasanya tergerus lalu juga terdiri dari oksida-oksida berat seperti titanium dan juga timah. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini adalah map view, ini adalah side view dari air terjun, lalu juga ini adalah side view dari dasar sungainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang braided stream atau aliran air sungai yang bercabang. Nah, jadi aliran air sungai yang bercabang itu kita bisa melihat ini contohnya ya. Ketika banyak sekali tumpukan sedimen berada di atas suatu sungai, maka dia akan mengalirkan airnya itu dialihkan ke sisi-sisi. Contohnya ini adalah contoh dari aliran bercabang yang cukup normal atau cukup basic gitu ya. Hanya ada satu sedimen di sini. Nah, maka airnya itu akan berbelok ke samping-sampingnya, ke daerah yang memiliki channel juga. Jadi dia akan mencari aliran baru. Namun ketika di sini itu batuannya nanti akan lebih lemah, maka dia dapat saja lebih besar lagi. Maaf. Sedangkan kalau misalnya di sini dia tuh batunya cenderung resisten, maka dia akan cenderung sama saja setiap waktunya. Namun ketika dia tadi akan lebih banyak sedimennya, maka air itu akan mencari celah-celah yang berada di antara sedimen-sedimen ini untuk mengalir. Nah, jadi sungai yang biasanya itu mengandung sedimen yang lebih banyak akan juga menumpuk banyak sekali bar di alirannya. Sehingga sungai yang memiliki banyak sedimen itu akan juga menyebabkan pelebaran dan juga menyebabkan dia mencari tempat-tempat yang lebih tidak resisten terhadap
erosi, sehingga dia bisa saja sewaktu-waktu alirannya itu lebih meluas dari aliran yang pertama ada. Nah, jadi sungai itu cenderung akan menjadi bercabang ketika alirannya itu diisi dengan sedimen-sedimen. Dan juga ketika dia memiliki samping-sampingan atau daerah-daerah sekitar tepi sungainya yang lebih mudah tererosi. Nah, jadi inilah yang membentuk braided stream atau aliran sungai yang bercabang tadi. Ketika dia ada penumpukan sedimen sehingga air yang mengalir tadi mencari suatu daerah untuk dia mengalir dengan batuan-batuan yang lebih tidak resisten terhadap erosi. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas tentang meandering streams dan juga point bars. Nah, ini juga kita bisa katakan sebagai sungai yang berkelok-kelok kata perliku dan juga point bars. Kita juga bisa melihat di sini adanya point bars. Nah, jadi sungai yang dia itu mengangkut sedimen halus seperti lumpur dan juga tanah liat, itu ketika dia dalam suspensi yang cukup sempit dan dalam, dia akan membentuk suatu lengkungan melengkung yang mencolok yang disebut sebagai meander. Nah, kita bisa melihat di sini, sungai yang berkelok-kelok itu disebut sebagai meandering streams. Nah, biasanya meandering streams ini secara umum itu terjadi di bagian hilir sungai. Nah, jadi meander pada sungai itu akan terbentuk karena kecepatan aliran itu berada di luar lengkungan. Nah, ketika kita lihat di sini ya. Jadi, ketika dia mengalir di bagian lengkungan, maka dia dapat saja terjadi erosi. Sehingga ini di daerah lengkungan-lengkungan itu akan dapat menjadi lebih lebar lagi karena tadi terjadinya erosi, karena kecepatan atau maximum velocity-nya itu kan akan menekan ya atau akan mengerosi di bagian lengkungan-lengkungan ini. Nah, jadi kita bisa melihat kecepatan sungai itu akan lebih tinggi di bagian luar dari lengkungannya. Kita bisa melihat di sini dibandingkan dengan dia berada di bagian dalamnya. Nah, inilah yang biasa mengikis tepi-tepi sungainya. Nah, lalu juga kita dapat melihat Nah, jadi ketika terjadinya suatu erosi dan deposit yang terjadi selama terus-menerus seperti ini, maka dia dapat menyebabkan berpindah-pindah Nah, jadi erosi dan deposition yang terus-menerus itu dapat menyebabkan mereka ini berpindah-pindah dan juga dia melintasi daratan lembah yang dia awalnya datar, yang daratan lembah yang datar, lalu juga dia mengalir ke hilir dan dia akan meninggalkan suatu bekas gundukan pasir yang dia melengkung untuk menandai bagaimana posisi-posisi mereka sebelumnya seperti ini. Nah, dia akan ada gundukan pasir yang menandakan bagaimana posisi mereka sebelumnya. Nah, jadi selama banjir itu terjadi, akan ada terjadi yang dinamakan pemotongan lengkungan atau meander cut off. Kita bisa melihat di sini. Nah, jadi ketika dia suatu saat terjadi banjir atau ketika dia meander neck-nya ini menjadi lebih sempit sehingga alur airnya itu mengikis gitu ya, sehingga dia
menembus yang tadinya di sini ada, lalu dia di sini suatu saat dia menutup, sehingga yang daerah luar itulah yang kita sebut sebagai Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda. Nah, jadi seiring waktu danau ini juga dapat diisi oleh sedimen dan juga vegetasi yang tadi berasal dari sungai itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang dataran banjir atau floodplains. Dataran banjir itu adalah suatu strip tanah yang luas yang juga terbentuk oleh sedimentasi di kedua sisi aluran air sungainya. Jadi sama banjir, dataran banjir inilah yang akan tergenang oleh air yang dimana dia itu membawa lumpur ataupun silt yang terlarut. Lumpur atau clay gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini dia akan membawa silt and clay. Lalu juga kita bisa melihat di sini adanya point bars. Dataran banjir inilah ketika dia terjadinya hujan deras, sehingga di daerah dataran banjir inilah airnya itu akan lewat, akan mengalir gitu ya. Nah, ketika di sekitar daerah dataran banjir itu juga nantinya terdapat rawa, lalu juga ada yang dikatakan sebagai natural reefs gitu ya. Nah, jadi di dataran banjir ini dia biasa terbentuk hampir sepenuhnya dari lapisan-lapisan horizontal oleh sedimen-sedimen yang butirnya itu halus. Namun yang dimana yang di sekitarnya juga terdapat saja endapan dari alur yang butirannya itu kasar, seperti di sini. Nah, ini tuh aliran butiran yang lebih kasar, yang di sini tuh yang lebih halus seperti silt and clay. Nah, sungai-sungai semacam ini itu adalah sungai yang akan mengendapkan urutan sedimen yang dia semakin halus itu ke atas. Nah, kita bisa melihat di sini dia berada di atas, namun juga yang berbutir kasar dia juga akan bertahap ditutupi oleh endapan pasir yang butirannya itu lebih halus atau lebih sedang. Jadi daerah-daerah banjir itu akan lebih tertutup, akan dilihat tertutup oleh daerah yang lebih halus. Nah, karena ini tadilah ketika di daerah dataran banjir itu banyak sekali ditemukan rawa, karena dia terbuat dari sedimen-sedimen seperti silt and clay yang dia jauh butirannya lebih halus. Nah, selanjutnya itu ada yang dikatakan sebagai deltas. Nah, deltas itu adalah dimana sebagian besar aliran air sungai itu berada di ujung. Nah, jadi seperti ini. Di sini tuh ada aliran air sungai dan di sini misalnya ada danau atau lautan. Delta itu adalah di bagian ini. Nah, sebagian besar sungai itu akan mengalir ke danau atau ke laut yang besar gitu ya. Nah, jadi sungai yang tadinya mengalir ke air tenang itu biasa akan membentuk delta. Yaitu delta ini adalah endapan sedimen yang dimana dia terbentuk di mulut sungai. Lalu juga ketika dia kecepatan alirannya itu berkurang, karena tadi dia akan menuju ke laut. Jadi aliran airnya itu akan kecepatannya lebih berkurang. Nah, jadi permukaan dari sebagian besar delta itu biasa ditandai oleh distributeris, yaitu alur kecil ini kita bisa melihat yang biasa dia berubah-ubah, yang dia membawa air itu menjauh dari alur utama dia sebagai sungai, dan dia akan mendistribusikannya di permukaan-permukaan delta. Kita bisa melihat di sini ya, ini distributeris, yaitu aliran-aliran yang jauh lebih kecil yang dia akan mengalirkan juga sungai ini ke laut. Nah, sedimen yang terendap di permukaan atau di ujung distributor ini itu akan cenderung menghalangi aliran air yang akan mengalir ke laut, sehingga distributeris ini akan mengakibatkan lokasi dari endapan sedimen itu akan bergeser secara periodik. Nah, bentuk delta laut
di dalam peta itu biasa bergantung pada keseimbangan antar juga dia dengan pasokan sedimen yang ada daripada sungai dan juga bagaimana daya erosi gelombang dari pasang surut yang ada atau daya erosi gelombang dan juga daya dari pasang surut. Jadi delta itu dapat terbentuk oleh tiga, yaitu wave dominated, tidal dominated, dan juga stream dominated. Wave itu dibentuk akibat gelombang air laut, stream itu akibat dari aliran air sungai, dan tidal dominated itu bagaimana dari pasang surut yang terjadi dari air lautnya. Nah, jadi delta itu ada juga banyak sekali jenis-jenis delta yang ada. Nah, tapi delta itu terbagi kan tadi atas tiga ya, wave dominated, tidal dominated, dan juga stream dominated. Contoh dari wave dominated delta itu adalah delta Sungai Nil. Nah, dia tuh terbentuk akibat lebih banyak akibat wave dominated, yaitu gelombang dari air laut yang ada. Lalu ketika tidal itu dia lebih banyak terjadi karena terjadinya pasang surut. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ketika dia itu stream dominated itu contohnya ada di delta Mississippi. Nah, di delta Mississippi. Delta Mississippi itu ada salah satu contoh yang stream dominated delta atau yang lebih banyak disebabkan oleh aliran air sungai. Nah, jadi alur distribusi dari sungai Mississippi itu terbentuk ya ketika jumlah sedimen yang sangat besar itu dibawa ke perairan yang relatif tenang. Kita bisa melihat di sini sedimen yang sangat luas terbawa ke air yang jauh lebih tenang di sini. Nah, jadi sungai Mississippi ini membentuk suatu seperti jari-jari sedimen yang sangat panjang ke daerah laut. Nah, inilah kalau di Mississippi itu dia contohnya adalah seperti kaki burungnya atau bird foot shape-nya gitu. Nah, jadi ada banyak sekali juga bentuk-bentuk delta seperti contohnya ada elongate, lalu juga ada pokoknya delta itu sangat banyak sekali jenisnya. Ada elongate, ada yang berbentuk seperti kipas atau seperti bird foot gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari delta. Nah, jadi banyak sekali delta yang dimana dia terbentuk juga dari 3 jenis endapan. Nah, jadi lapisan-lapisan ini biasa terendapkan dengan sudut yang biasa relatif terhadap bidang horizontalnya. Nah, jadi dia itu dapat seperti 20-25 derajat pada delta kecil. Nah, dia juga akan kurang dari 5 derajat terhadap delta besar di mana sedimennya itu butirannya halus. Nah, jadi ketahanan delta besar itu biasa sebagai daerah yang relatif lebih kering, itu bergantung bagaimana keseimbangannya dengan laju sedimentasi dan juga laju subsiden dari tektonik yang ada, serta juga bagaimana kompresi dari sedimen yang jenuh akan air. Nah, jadi banyak sekali delta yang juga mengalami penurunan, seperti contohnya delta Mississippi yang dimana dia itu bendungan dari hulu itu menahan sedimen jauh lebih berat sehingga dia mengurangi pasokan sedimen ke delta, dan juga karena adanya penambangan minyak dan gas juga dia akan mempercepat subsiden yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang kipas aluvial atau alluvial fans. Nah, baik. Jadi beberapa jenis sungai, terutama seperti sungai-sungai di iklim yang lebih kering atau yang dry climates, itu tidak akan mencapai air laut atau mencapai badan air lainnya. Nah, dia akan membentuk suatu fan alluvial. Fan alluvial itu seperti suatu tumpukan sedimen yang besar
berbentuk kipas atau kerucut yang biasa dia terbentuk di tempat yang dimana kecepatan aliran air sungai itu akan lebih berkurang. Nah, jadi kipas aluvial ini biasa juga keluar dari lembah pegunungan yang dimana dia sempit ya ke daerah yang lebih datar. Nah, kipas aluvial ini dia berkembang dengan baik ketika dia itu dan juga ketika dia itu terpapar oleh jelas gitu, terpapar secara jelas. Kita bisa melihat di sini contohnya. Nah, tetapi mereka itu biasa tidak sama sekali terbatas di wilayah yang kering. Nah, jadi dia tuh biasa terpapar di daerah gurun, tapi juga dia tidak terbatas pada wilayah yang kering. Jadi, fan aluvial ini biasa membentuk suatu kipasan atau bentukan kipas yang khas ketika aliran sungai itu berpindah-pindah melintasi permukaan fan, lalu juga mengendapkan sedimen. Biasanya itu dalam polanya yang sangat bercabang-cabang. Dia itu akan melakukan pengendapan sedimen pada fan aluvial di gurun, yang dimana kalau misalnya di gurun dia itu biasanya sifatnya itu tidak teratur karena aliran air sungai itu biasanya hanya berlangsung sebentar. Misalnya contoh ketika ada hujan lebat saja, sehingga itu sangat jarang terjadi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya di bagian A ini adalah fan aluvial di mulut lembah gurun. Nah, B ini contohnya seperti dia di lantai lembah yang tertutup garam di Death Valley. Nah, ini adalah contoh fan aluvial, kita bisa melihat ini. Ini adalah fan aluvial dan ini braided stream atau aliran yang bercabang tadi. Ini adalah canyon atau mulut lembah dari gurun. Selanjutnya kita akan membahas tentang banjir atau flooding. Nah, banyak sekali kota di dunia itu dibangun yang di tepi sungai, sehingga dia dapat sekali terancam oleh banjir. Nah, jadi sungai ini adalah transportasi utama ya biasanya yang penting bagi kapal atau perahu, sehingga dia sangat menarik untuk lokasi perumahan dan juga industri. Namun untuk pembangunannya pastinya akan membutuhkan perkiraan dan juga perhitungan yang harus menyesuaikan dengan daerah-daerah di sungainya. Nah, banjir itu tidak terjadi setiap tahun di setiap sungai. Tapi banjir itu adalah suatu proses yang dialami oleh semua sungai. Dan juga dia itu hujan dan juga seperti salju yang turun dan meleleh itu dapat juga menyebabkan terjadinya banjir. Nah, jadi kecepatan dan juga volume dari hujan serta jalur dari geografis itu juga sering menentukan bagaimana banjir itu akan terjadi. Nah, banjir itu biasa dijelaskan berdasarkan interval dia munculnya, yaitu bagaimana rata-rata waktu antara banjir dengan ukuran-ukuran tertentu. Banjir per 100 tahun itu adalah banjir yang dapat terjadi dengan rata-rata setiap 100 tahun, yang dimana dia itu memiliki peluang 1/100 atau 1%. Nah, jadi sangat-sangat mungkin terjadi 2 banjir 100 tahun secara berturut-turut atau dalam waktu yang sama. Jika banjir 100 tahun itu terjadi tahun ini di sungai tempat misalnya kita tinggal, maka kita tidak boleh menganggap bahwa periodenya itu akan aman untuk 99 tahun sebelum banjir berikutnya. Jadi erosi yang berada pada banjir itu dapat disebabkan oleh kecepatan air yang tinggi dan juga volume air yang besar. Nah, meskipun dia itu relatif tidak berbahaya pada sekitarnya, erosi dari banjir itu dapat saja menimbulkan kerusakan parah bagi kota atau bagi daerah tertentu. Nah, saat misalnya sungai itu mengikis suatu tebing, maka di bagian luar tikungan di mana kecepatan tinggi itu berada, maka bangunan atau suatu
daerah yang berada di dekatnya itu dapat saja runtuh ke dalam sungai. Nah, jadi air dari banjir itu biasanya menutupi jalan dan juga ladang gitu ya. Jadi dia dapat merusak bangunan, lalu juga menyebabkan konsleting pada listrik. Sehingga banjir ini harus diperhatikan meskipun polanya itu per 100 tahun. Jadi ketika dia sudah terjadi, maka kita tidak boleh memikirkan bahwa hanya akan terjadi 99 tahun berikutnya. Nah, endapan dari banjir itu biasa berupa lumpur dan juga tanah liat. Lalu juga lapisan dan lumpur baru di atasnya itu biasanya cukup bermanfaat ketika dia berasal dari tanah ladang. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke contohnya, yaitu yang pertama urban flooding, yaitu banjir perkotaan. Jadi urbanisasi itu sangat berkontribusi pada banjir yang cukup parah. Ketika ada area yang diaspal dan alur drainase hujan itu meningkatkan jumlah dan laju permukaan air, maka dia akan saja dapat mengakibatkan penghambatan pada infiltrasi. Nah, jadi ketika urbanisasi itu semakin besar, maka ketika daerah penyerapan atau infiltrasi itu tidak lagi mencukupi untuk suatu air itu terserap ke dalam tanah, maka dia dapat memungkinkan besar terjadinya banjir. Nah, selanjutnya juga ketika dia ada kenaikan level dari air sungai, dia juga dapat saja menyumbat drainase sehingga dapat memperparah banjir yang ada. Selanjutnya ada flash floods atau banjir bandang. Nah, jadi beberapa banjir itu terjadi secara tiba-tiba, seperti banjir dan juga dia surutnya secara cepat. Nah, banjir bandang itu adalah banjir lokal yang datang secara tiba-tiba, namun volumenya besar dan juga durasinya singkat. Seringkali banjir bandang ini disebabkan oleh badai yang cukup hebat. Nah, jadi volume air itu akan jauh lebih besar dibandingkan banjir biasanya. Volumenya itu biasa 6 kali lipat, kita bisa melihat di sini. Nah, banjir bandang itu juga dapat disebabkan oleh urbanisasi. Nah, jadi ketika air itu bervolume besar, lalu juga durasinya singkat, itu biasa disebabkan oleh badai yang hebat, namun juga daerah peresapannya itu tidak cukup besar, tidak cukup kuat untuk menahan atau menyerap airnya itu ke bawah permukaan tanah. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Itu adalah kita bisa melihat di sini ya, akibat dari banjir bandang, sehingga suatu jembatan itu terkena pengaruhnya. Lalu juga yang kedua itu adalah yang disebabkan oleh banjir bandang juga, dia menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Selanjutnya itu adalah controlling floods atau pengendalian banjir. Nah, jadi struktur dari pengendalian banjir itu dapat mengurangi sebagian besar dari bahaya banjir dan juga sedimentasi bagi kota-kota yang berada di sepanjang sungai. Contohnya seperti ini. Nah, jadi bendungan hulu atau dam itu dapat menahan air dan juga melepaskannya perlahan setelah terjadinya badai. Nah, jadi adanya tanggul buatan itu adalah tanggul yang dibangun sepanjang tepi dari alur sungai untuk menahan air banjir di dalam alur. Nah, lalu juga ada yang dikatakan sebagai flood wall atau dinding-dinding pelindung, yang dimana ini akan membantu air itu untuk memperlambat erosi yang terjadi. Jadi flood wall ini akan dibangun untuk airnya itu tidak akan mengerosi ke dekat pemukiman atau permukaan tanah. Jadi dia akan memperlambat atau mengurangi daya erosi yang besar.
Nah, jadi bendungan dan tanggul ini biasa dirancang untuk mengendalikan banjir yang dimana dia sudah ditentukan. Nah, jadi jika strukturnya itu di planning atau direncanakan untuk banjir 75 tahun, maka banjir yang biasanya 100 tahun saja datang, itu kemungkinan akan terjadi lebih besar lagi. Nah, karena itulah diperlukan controlling floods atau pengendalian banjir yang ada. Selanjutnya ada banjir besar 1993 atau The Great Flood of 1993. Nah, ini kita bisa melihat ya di sini, yang di sini itu adalah area banjir yang terkena dampak, lalu juga bagaimana curah hujan yang sangat tinggi di tahun 1993 di Iowa. Dan juga di bagian C ini adalah debit sungai Mississippi di St. Louis dibandingkan dengan banjir 100 tahun. Nah, jadi bisa lihat di sini itu adalah 100 year flood-nya. Lalu juga di sini kita bisa melihat air sungai dari Mississippi. Nah, dia bahkan sudah melewati adanya bangunan-bangunan yang ada. Nah, jadi debit sungai yang melebihi dari banjir 100 tahun ini itu termasuk seperti di Mississippi, di Missouri, Iowa, lalu juga di Raccoon itu melebihi 1 juta CFS, yaitu debit, perhitungan debit yang tadi sudah kita jelaskan. Itu sungainya mencapai puncak 20 kaki di atas tingkat banjir. Nah, jadi air tinggi di sungai-sungai seperti Mississippi dan Missouri itu menyebabkan banyak sekali anak-anak sungai kecil yang meluap dan juga menyebabkan banjir di kota-kota kecil. Nah, jadi setelah hujan yang berhenti, kita bisa melihat di ini kan daerah yang terpengaruh ya. Jadi setelah hujan berhenti, di beberapa tempat air banjir itu membutuhkan waktu yang berminggu-minggu bahkan berbulan untuk surut. Karena beberapa kota dan juga beberapa kota seluruhnya telah dipindahkan ke tanah yang lebih kering. Jadi The Great Flood of 1993 atau banjir besar di tahun 1993 itu terjadi karena presipitasi atau curah hujan yang sangat tinggi, lalu juga ini adalah yang bagian B itu yang bagian C maaf itu adalah debit sungai di Mississippi. Nah, di 1844 itu pernah juga debitnya sangat tinggi, namun dia kembali terjadi di 1993. Sehingga sungainya meluap mengakibatkan di daerah sungai-sungai yang lebih kecil seperti tributaries itu juga berpengaruh, sehingga daerah kota-kota itu terpengaruh dengan banjirnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang stream valley development atau pengembangan lembah sungai. Nah, lembah itu adalah bentuk lahan yang sangat umum di permukaan bumi. Biasanya dibentuk oleh aliran air dari sungai dengan mengikis batuan seperti batuan dan juga sedimen dari alur sungai. Aliran dari sungai itu memperdalam, memperlebar, dan juga memperpanjang lembahnya sendiri. Nah, jadi di stream valley development atau pengembangan lembah sungai ini ada yang dikatakan sebagai down cutting and base level, yaitu pengikisan ke bawah. Nah, jadi proses memperdalam lembah melalui erosi di dasar sungai itu disebut sebagai erosi dasar atau atau base. Nah, jadi jika sungai itu mengikis batuan dari dasar, maka ia dapat membentuk suatu lembah sempit berbentuk slot melalui batu. Kita bisa melihat di sini. Ada yang dikatakan sebagai slot canyon. Nah, jadi ketika air itu membentuk berada di suatu cekungan, maka dia akan mengerosi, akan down cutting atau akan mengikis ke bawah membentuk suatu slot. Nah, jadi cekungan sempit semacam inilah yang dimana sangat
yang dimana ini cukup jarang terbentuk karena erosi massa dan juga erosi lembaran biasanya itu akan menghilangkan batuan dari dinding lembah. Nah, proses-proses ini akan memperlebar lembah dari cekungan sempit yang dia berdindingnya itu vertikal dan dia menjadi cekungan yang lebih lebar, lebih terbuka dan juga membentuk huruf V. Kita bisa melihat di sini. Atau di sini. Nah, pengikisan ke bawah atau down cutting itu tidak terjadi secara terus-menerus karena hulu sungai itu tidak dapat mengikis di bawah tingkat dasar sungai muara. Nah, jika sungai itu mengalir ke laut, maka permukaan laut itu adalah yang menjadi batas erosi ke bawah. Nah, sungai itu tidak dapat mengikis di bawah permukaan laut. Jadi dia harus mengalir ke atas untuk mencapai laut. Nah, untuk kebanyakan sungai, permukaan laut itu mengontrol tingkat erosi tanah yang dapat terjadi. Nah, batas erosi ke bawah atau down cutting itu dikenal sebagai base level gitu ya, atau tingkat dasar. Nah, itu adalah batas yang cukup teoretik untuk erosi di permukaan bumi. Nah, jadi jika sungai berada jauh di atas tingkat dasarnya atau di atas base level, maka erosi itu dapat berlangsung dengan cepat. Kita bisa melihat di sini. Ketika sungai dia itu berada di atas tingkat dasar atau base levelnya, maka dia akan berlangsung erosinya dengan cepat. Namun ketika dia mendekati base levelnya, maka ketika dia mendekati base levelnya, maka dia akan melambat laju erosi yang ada tadi. Lalu juga untuk sungai mencapai laut, tingkat dasar atau base level ini mendekati permukaan laut, atau dia memerlukan gradien yang cukup landai untuk mengalir. Jadi tingkat dasar atau base level yang miring ke atas itu secara perlahan akan ke arah yang lebih landai atau ke arah darat. Kita bisa melihat di sini. Di sini dan juga di sini. Selanjutnya itu adalah stream valley development, yaitu the concept of graded stream, yaitu konsep sungai yang bergradasi atau ya graded yang bergradasi. Nah, jadi saat sungai itu mengikis ke dalam daratan, maka profilnya yang secara longitudinal itu biasanya tidak teratur, dengan jeram dan juga air terjun di sepanjang alirannya. Nah, sungai semacam inilah yang disebut sebagai sungai yang tidak tergradasi. Nah, jadi sungai ini menggunakan sebagian besar energi erosinya itu untuk mengikis ke bawah guna meratakan ketidakrataan gradien yang ada atau ketidakrataan gradien tersebut. Nah, saat aliran sungai itu meratakan profil longitudinalnya menjadi bentuk cekung ke atas yang khas, maka ia akan menjadi tergradasi. Nah, ini adalah yang tergradasi dan ini adalah yang belum tergradasi. Nah, jadi keseimbangan inilah yang akan dipertahankan dengan mengikis dan juga mengisi ketidakrataan yang ada tadi pada profil longitudinal. Jadi selanjutnya itu ada yang dikatakan sebagai lateral erosion dan juga headward erosion. Nah, lateral erosion itu adalah erosi lateral yang dimana dia itu diakibatkan oleh sungai yang bergradien yang akan memperdalam alur alirannya melalui erosi ke bawah. Nah, sementara sebagian energi pada sungai ini juga akan memperlebar lembah melalui erosi lateral. Nah, erosi lateral yaitu erosi dan erosi dasar di tebing sungai dan juga di dinding lembah saat sungai itu berkelok dari satu sisi ke sisi yang lainnya melintasi dasar lembahnya. Jadi saluran sungai itu akan tetap memiliki lebar yang sama saat dia bergerak melintasi dataran banjir. Tapi lembah itu akan melebar akibat dari erosi, terutama di bagian luar lekukan dan juga di mendernya, di mana sungai itu menabrak dinding dari lembah. Kita bisa melihat di sini.
Nah, selanjutnya juga lembah itu dapat melebar. Lembah itu dapat melebar karena dindingnya itu tererosi oleh sungai dan juga karena dindingnya mundur akibat longsoran massa yang dipicu oleh erosi dasar sungai. Saat dimana lembah itu melebar, maka dataran banjir dari sungai juga akan mulai bertambah melebar. Kita bisa melihat di sini. Ketika dia ada undercutting, itu maka dia juga akan memperlebar floodplain-nya atau daerah dataran banjirnya. Selanjutnya ada headward erosion atau erosi ke hulu. Nah, membentuk delta atau fan aluvial di bagian mulut sungai itu adalah suatu cara sungai untuk memperpanjang panjang sungainya. Nah, sungai itu dapat memperpanjang panjang sungainya itu panjang lembahnya itu melalui erosi hulu, yaitu pertumbuhan perlahan suatu lembah ke daerah hulu di atas sumber aslinya. Nah, itu dilakukan melalui erosi seperti erosi parit, lalu juga longsoran massa atau mass posting, dan juga erosi dari permukaan. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, jenis erosi ini biasa sangat sulit untuk dihentikan. Lalu juga ketika contohnya lahan pertanian itu dapat saja hilang akibat dari valley atau lembah yang mengikis atau guling yang mengikis ke arah hulu, ke ladang, dan juga ke padang rumput. Jadi harus bisa untuk seorang petani mengendalikan aliran dari permukaan dan juga untuk menghentikan ataupun memperlambat dari kehilangan tanah permukaan atau mass wastingnya. Selanjutnya itu ada teras sungai atau stream terraces. Nah, teras sungai itu adalah suatu bentuk lahan yang ditemukan di atas sungai dan juga dataran banjirnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, jadi teras itu dapat berupa undakan yang dimana dia dipotong di batu, kadang-kadang dia juga tertutup oleh sedimen, atau juga undakan yang terbentuk di sedimen akibat endapan dan juga erosi selanjutnya. Nah, di gambar ini kita dapat menunjukkan bagaimana teras sungai itu mengikis ke bawah dan juga ke dalam urutan tebal dari dataran banjirnya sendiri. Kita bisa melihat di sini ada floodplain, lalu di sini ada terrace. Nah, jadi aliran dari sungai itu dapat juga mengikis dari daerah dataran banjirnya itu sendiri. Nah, jadi ada juga alasan-alasan lainnya mengapa sebuah sungai itu dapat berubah dari deposit menjadi erosi, yaitu akibat dari iklim yang kering menjadi basah. Nah, jadi teras atau teras sungai itu juga dapat terbentuk dari erosi lantai pada lembah batuan dasar, dan juga teras batuan itu biasanya tertutupi oleh lapisan tipis yang dimana itu merupakan endapan dari dataran banjirnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa yang A itu dia adalah endapan sungai yang tebal dan kasar. Nah, ini adalah endapan dari dataran banjir. Yang B itu adalah ketika sungai itu mengikis dataran banjirnya sendiri dengan erosi ke bawah. Nah, ini adalah permukaan dari dataran yang lama-lama itu akan membentuk suatu teras. Nah, jadi awalnya tadi dia tebal seperti ini, ketika dia mengikis, maka dia juga akan menimbulkan teras baru di samping-sampingnya. Nah, yang C itu adalah pengikisan lateral membentuk dataran banjir baru di bawah teras. Nah, ini akan semakin juga memperbesar atau memperbanyak teras yang ada, sehingga terbentuklah suatu dataran banjir baru di bawah teras. Kalau ini kan tadi dia cuma di bagian sininya saja, namun ketika dia sudah membentuk teras baru lagi di bagian sini, maka terbentuk juga daerah dataran banjir yang baru. Nah, selanjutnya itu ada incised meanders atau meanders yang terpotong. Nah, meander terpotong itu adalah meander yang mempertahankan pola berlikunya saat memotong secara vertikal ke bawah, di mana vertikal ke bawah di mana tingkat mereka awalnya itu terbentuk.
Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya itu seperti ini. Seperti suatu lembah yang berliku, em, dengan dataran banjir yang ada itu hampir tidak ada. Jadi dia itu dipotong ke daratan sebagai suatu ngarai dengan tebing yang lebih curam. Nah, jadi beberapa meander yang tererosi itu biasanya disebabkan oleh efek mendalam dari perubahan base levelnya. Nah, jadi awalnya bisa saja mendersnya itu terbentuk sebagai mender di sungai yang mengikis awalnya secara bertahap, lalu juga dia mengalir di atas dataran banjir yang datar, lalu juga mungkin saja di dekat dari base levelnya. Nah, jadi jika pengangkatan itu terjadi, mengangkat daratan itu jauh berada di atas base levelnya, maka sungai tersebut juga akan berliku dan juga mengikis bagian tanah, mengikis ke bawah dan juga mempertahankan pola menternya. Nah, jadi meskipun pengangkatan itu dapat menjadi faktor utama dalam pembentukan banyak mender yang terukir, maka tidak diperlukan untuk bagaimana proses ini membentuknya. Nah, jadi juga erosi lateral itu biasa adalah yang lebih dilihat ya saat sungai itu mendekati base levelnya. Tapi beberapa meander itu dapat terbentuk begitu sungai itu sudah mengembangkan profil yang dia sudah tergradasi atau gradated tadi. Di sini kita bisa melihat di A itu adalah meander yang tererosi. Lalu juga di B ini adalah sungai yang berbelok-belok itu akan mengalir di atas dataran datar yang dia terpotong hingga tingkat dasarnya atau hingga base levelnya. Dia terpotong. Nah, yang C itu adalah land surface atau pengangkatan regional permukaan tanah yang dapat saja atau uplift yang akan mengakibatkan sungai untuk mengikis dan juga memotong mendernya sendiri. Oke, selanjutnya itu ada beberapa rangkuman yang dimana secara normal biasanya alur sungai itu tererosi dan juga terbentuk oleh aliran sungai yang mengalir di dalamnya. Nah, lalu juga ada yang dikatakan sebagai drainage basins, yaitu daerah aliran sungai yang dimana dia dipisahkan oleh punggungan. Nah, lalu juga ada yang dikatakan sebagai drainage patterns, yaitu pola drainase di mana dia ada pola dendritik, rectangular, radial, dan juga trellis. Selanjutnya ada stream velocity, yaitu kecepatan aliran sungai, yang dimana dia adalah suatu faktor utama yang mengontrol sedimentasi dan erosi, transportasi dan juga erosi dari sedimentasi, transportasi dan juga deposisi dari sungai, dan juga dia itu dapat dikontrol oleh beberapa faktor. Nah, yaitu faktor-faktornya yang tadi seperti debit, lalu juga seperti bentuk dari alirannya atau channel shape, lalu juga roughness atau kekasarannya. Selanjutnya juga ada erosi sungai itu dapat disebabkan oleh hydraulic action, abrasion, dan juga solution, di mana mereka itu membawa butiran-butiran yang lebih kasar, lalu juga butiran yang lebih halus oleh traction dan juga siltation di dasar dari sungainya. Nah, lalu juga kalau misalnya finer grained atau butiran yang lebih halus itu akan dibawakan oleh suspension. Nah, jadi stream itu aliran juga dapat mengalir oleh muatan yang terlarut atau dissolved load. Nah, selanjutnya, streams create features by erosion and deposition. Jadi, fitur-fitur yang ada di daerah sungai itu dapat dibentuk oleh erosi dan deposisi. Contohnya pothole, tadi lubang-lubang. Itu adalah akibat dari abrasi oleh dasar sungai dan juga material yang terbawa. Lalu juga ada bars. Bars itu dibentuk di tengah-tengah dari sungai ataupun di dekat sungai. Nah, selanjutnya itu ada braided pattern, yaitu aliran yang
aliran yang kompleks atau tadi yang dia melewati sedimen-sedimen yang bertumpuk di atas sungai sehingga dia mencari jalur-jalur yang lebih kecil dan juga yang mudah tererosi oleh uh, mudah tererosi sehingga dia mengalir lebih mudah. Lalu ada yang dikatakan sebagai meanders, yaitu adanya lekukan dari sungai yang dimana dia juga ada terdapat floodplain, yaitu daerah dataran banjir. Lalu juga ada ketika tadi mendersnya itu sudah terpotong, maka dia akan membentuk suatu danau tapal kuda atau disebut sebagai oxbow lakes. Selanjutnya ada delta yang dimana delta itu adalah terbentuk di ujung atau di mulut sungai ketika dia akan bertemu dengan laut. Disitulah terbentuk delta. Nah, delta itu adalah bentuk dan struktur yang dimana ditentukan oleh endapan yang dibawa oleh sungai serta juga disebabkan oleh erosi gelombang dan arus. Tadi delta itu terbagi atas 3, yaitu wave dominated, tidal dominated, dan juga stream dominated. Namun juga tidak memungkiri bahwa tiga-tiganya itu berpengaruh bagi suatu delta ini terbentuk. Selanjutnya itu adalah daun cutting, yang dimana daun cutting ini adalah ketika suatu sungai itu terkikis ke bawah atau membentuk suatu lembah yang dimana dia akan bertemu atau sampai ke base levelnya, yaitu base levelnya itu bisa saja sea level atau juga local base level. Selanjutnya itu ada graded stream, yang dimana dia itu dapat mengakibatkan suatu balance between dia transporting capacity-nya atau cara dia transportasi dari kapasitasnya dan juga available load-nya atau ketahanannya. Lalu juga lateral erosion itu atau erosi lateral itu dapat memperlebar suatu lembah setelah sungainya itu tergradasi tadi, menjadi bergradasi. Lalu lembah itu dapat diperpanjang oleh erosi hulu dan juga endapan sedimen yang berada di mulut lembahnya. Selanjutnya itu ada stream terrace, yaitu teras sungai di mana dia dapat dibentuk akibat erosi tebing batu ataupun pemotongan endapan lembah yang tebal selama dia terjadi proses erosi ke bawah. Selanjutnya ada incised meanders. Nah, incised meander itu adalah meander yang terpotong akibat yang pertama itu secara vertikal ke bawah dia dipotong setelah pengangkatan, atau yang kedua itu setelah dia terjadi erosi lateral dan juga erosi ke bawah yang dia berlangsung secara bersamaan. Baiklah, mungkin itu saja kurang lebih dari streams and floats yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.